Di kampung ambo tembakau ko namanya santo. Nah, di kampung tu orang banyak beteranak kambing, ya kan? Kemudian nyo ambil di orang kaum muslimin daun paranci, bara saya diambil habis di kambing ko. Labi, hanya membebek je lah. Diambil orang daun tembakau ko. Ndaknya mua makan tu. Kambing setahu nikotin pak, orang tak. Nah ini kaum muslimin. Kambing tahu baso nikotin ko perusak, ndak mau hanya makan. Orang dia lagi utak dia Allah banyak ndak tahu. Jadi ambo ndak mengecek orang perokok bodoh dari kambing no. Ambo mencuri tuan kambing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Ikhlas, Jorong Tanjung Pangka, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Yang kita hormati Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Bapak Wali Nagari, dan seluruh nenek mama, urek tunggang pucuk nan boleh di nagari, dahan rampak daun narimbun jo pusako, putih labek buah nan masak makanan nanak kemanakan, nan tinggi tampaknya hari nan dakek jolong basuh, ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung, kapai tampak batanyo kepulang tampak babarito. Mudah-mudahan nenek mama yang dipertuan, yang dimuliakan, semoga sehat walafiat. Amin. Yang sangat kita muliakan para alim dan ulama, nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, duduknya baca min kitab, tagaknya rintang nyopi tua, aye janih tapian suci minuman anak di nagari, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata. Mudah-mudahan ulama kita tidak terputus di Pasaman ko. Alhamdulillah di Jorong Tanjung Pangka ada orang Sumando yang memimpin pesantren. Kata beliau dari Jawa, kemudian kampung orang tua di Medan, dan jadi orang Sumando di Tanjung Pangka. Aiko lah orang Sumando nenek mama. Kenapa? Yang dipimpin, yang dibimbing di sini pesantren. Apa nan tamat SMP, tamat sanawiyah leka jadi pindah mengaji kitab, tu ndak bisa jadi ulama. Jadi jana dojo muncuang na mengecek pesantren ko bisnis macam. Itu keluhannya kambo tadi. Asal na ngecek nunjuklah. Amun dah bapak-bapak, ibu-ibu ulama habis di Pasaman Barat. Kalau habis ulama apa dia nyui ensai kelawi itu mati lah. Tak kepandai orang mengapani, tak kepandai orang memandikan, tak kepandai orang mensalatkan. Jadi ulama tu suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Bersyukurlah ada orang Sumando namun mendirikan pesantren. Beliau jebolan Al-Azhar Mesir.
Jangan dikecilnya pesantren kau bisnis tak. Lai terang ada pak tu. Ayo kau si anak ngecem pun tak tahu dah. Tapi yang mau sampai saya anak mau dengar kau. Itu kalau mengaji kau kubak kulit. Ni bapa ibu. Nah, si anak balun bahormati lain. Oh, bundo kanduang. Bundo kanduang kalau istri suami ibu-ibu masih dinas di kepolisian, apa namanya tu Pak Kapolsek? Bayangkara. Ibu-ibunya. Bayangkari ya. Nah, jadi ibu-ibu bini polisi nama si dinas itu bayangkari namanya. Tapi nalah mati pajak nak dolai. Pensiun polisi itu, tidak bisa ibu-ibu jadi ibu bayangkari lah. Kalau nan istri bupati, istri wakil bupati, istri kepala dinas, istri kepala badan, istri karyawan biasa, itu namanya ibu-ibu PKK. Kalau ada wirid pengajian, kemudian bajunya seragam biru jo putih, itu namanya BKMT. Mungkin nan mengaji pukul 9 pagi tadi yang bojolong tibo, itu namanya wirid Yasin. Tapi adolo ibu-ibu ni Minangko nanlah menyalahi aturan. Ibu itu besarawanya sarawa lepis sampai itu nyo cabi dilutui. Sudah tu baju kaus sampai salendang ndak nyo tutuian ke kepala ke aurat do, nyo lilian dili. Kemudian rambutnya nyo piraan cobulu simpai. Inyo karajo pakai buku cik, pakai pena cik, turun rumah naik rumah. Di Padang namanya PT Budanir. Ibu-ibu karajo di PT Badan Usaha Dana Rentenir. Kalau itu tidak dihormati itu dah. Sadang Allah sekama hukumnya makan riba. Mudah-mudahan tidak ada di Pasaman Barat ibu-ibu nama deko. Amin. Jadi di Pasaman Barat ko sia ibu-ibunya bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang Sumara Anjuang Paranginan kaunduang-unduang ke Madinah ke Payung Panji ke Sarugo buah hati limpo bakuruang tali niek Labuan Cinto bintang Sumara perhatian talu ancua danau baguluang pasi menjadi pasimbangan ko idui tampai baniek mati tampai banazar ambam puru aluang bunian urang nan duduk jo sukatan panyayang jo pakir miskin paibo jo anak dagang pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak dek pandai bundo batinggang ambo salamoko durian dibuai orang dimakan jo lamang kuindak jo katan aku nyo gulai jo udang bara hebatnya bundo kanduang di Pasaman namanya asam durian pakai udang pakai jariang atau parabola ya kan tahunya saleroko nyo lama piaragonyo murah. Ini bapak-bapak dan ibu ya kan? Sayangnya dia ambo ndak ketuju itu jadi ambo makan tadi selain dari itu tapi ambo berterima kasih ke ibu-ibu santiang membuat durian dicampur jo udang mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga ya kan tapi jangan ditiru awak nanti dikubur bakal luak badan serupa udang kau sianang kabakal luak dikubur serupa udang tu nanti pertama orang tak salat kalau ambo sampai di kutubah nan kedua orang makan riba nan ketiga orang durako ke suami nan kampe orang mengkonsumsi narkoba ya kan nan kalimo na malarian bini orang itu bapak-bapak itu bungkuk badan tu serupa udang di dalam kubur mudah-mudahan bondo kanduang sehat walafiat. Kemudian nan kami sayangi pemuda-pemudi kami parik paga di dalam kampung Pamaga Koto Jonagari
pambangki batang tarandam papuih malu di kanyang panjawe kato tengah medan penyambut tamu tengah rumah. Mudah-mudahan sadonyo di Tanjung Pangka ko pemudanyo menjadi bujang ka surau. Pemuda ko kan bujang di Minang nama Pak. Bujang ko tabagi tigo. Nan pertama bujang Langkisau, nan kedua bujang Parisau, nan ketiga bujang Pasurau. Nama nan bujang Langkisau tu ati tasisi bak palapah jantuang bak jantuang pisang karua talingo kancah dipange bawa nak kampu kaki. Minuman orang teh talua nyoskot, ya kan? Yang dihirup orang minyak angin dinyo lem, ya kan? Nan dikonsumsi orang kopi susu dinyo tesi, ya kan? Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah, orang takziah dekat rumah amaknya, hanya lagu gereja tua. Atau namanya bujang Langkisau. Mudah-mudahan tak ada di Pasaman. Nan disebut Pak Kapolres tadi lah yo je tu mak. Tawuran narkoba. Nan malarui bana kini bamangko orang tawuran. Iyo nyola mabuk. Bangkonya mabuk mengkonsumsi narkoba, minuman kareh. Nyo itu tu penyulutnya Pak. Orang mabuk Pak kadang-kadang tak tentu dinyo takui leh. Ya kan? Ada orang jatuh berkereta dekat rumahmu Pak. Nyo tak tangguang kancangnya doh. Kira munculnya bau minuman kareh. Sudah minum tua. Jadi nyo mabuk, mangko ndak takana dinyo kamati. Balago kepalonyo tu coba si jambatan berserak-serak banak. Jadi apa nan dilarang Allah tu anak muda-muda gadang mudaratnya dari manfaatnya. Memang khusus narkoba ndak ada dalam Quran. Tapi apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Tapi nan dimbo orang beriman Pak. Wahai orang-orang yang beriman. Innamal khamru. Sesungguhnya minuman keras termasuk di sana narkoba wal maisiru judi. Sekarang banyak enggak Pak polisi judi online? Di Tanah Abang mau mengaji 3 hari yang lalu Pak. Tanah Abang tu kini enggak serupa dulu le Pak. Yo tanah saya tinggal ya kan? Abangnya tidak mengalir lagi. Karena orang kembali tidak ada. Uang ini sekarang Pak Ustadz, kecil seorang polisi, itu banyak beredar di judi online. Jadi uang itu hilang di pasar. Judi online itu ambo kecilan Pak, nyo manangan orang enggak surang, nyo kalahan orang enggak 1000. Iya kan? Itu. Tidak ada judi nan banda nan kakalah Pak. Pasti orang nan ikut bajudi nan kabi. Dan judi itu lingkaran setan. Nan kalah penasaran, nan manang ketagihan. Apabila kepada kita. Iya kan? Inilah akibatnya. Maka Allah 14 abad yang lalu sudah mengingatkan. Innamal khamru, narkoba, minuman keras, wal maisiru, judi, rijsun. Jarang Allah menurunkan ayat rijsun ini Pak. Apa itu rijsun? Nenek moyangnya najis. Anjing najis, babi najis. Tapi najis saja. Tidak ada disebutkan di Allah rijsun. Tapi kalau rijsun, nenek moyangnya najis. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, untuk itu anak-anakku para pemuda. Ya kan? Maka jauhilah narkoba, jauhilah minuman keras, supaya kalian tidak mabuk. Kalau mabuk, ada memperkosa, ada berkelahi, ada tawuran, ada mengendalikan motor tidak dengan hati sanubari lagi.
tambah je lah Pak Kapolres, kalau boleh yo, kalau ada di Pasaman Barat ko anak muda nanyo tukar kenal potnyo jangan tak ramah lingkungan, apa Kapolres tahan, ya kan, suruh talingonyo ke kenal pot tu ayu duit yang kare-kare di Padang itu ambo jelik lagi kan, disuruhnya talingonyo ke apa tu ke kenal pot tu, digas kadang-kadang tak bisa ndaknya mendengar. Sedang Jepang nan bagamo Sinto menyembah matahari, lahnya desain motor tu baan ndak tagaduh orang lain. Ya kan? Pertama apa? Nyo kasih spion di muka, kacau spion. Kalau awak orang Islam awak tinggal baca doa saja tu, kacau spion tu lebih tua. Ya kan? Alanya buat itu dia awak dibuka keduanya. Atau nak mudah-mudah je tu mak. Ya kan? Sudah tu alai. Motor ko nyo pereteli tinggal kabel-kabelnya saja. Itu di Bukit Tinggi kalau nyobao motor serupa itu ke SPBU, ndak mau orang SPBU misi minyak dah Pak. Lah banyak meledak. Kalau ada motor nama dia itu Pak Kapolres tangkuk campak segala Melawi. Ya kan? Itu. Atau nak mudah-mudah. Kemudian ada di belakang sadelnya basi. Ya kan? Kalau orang gaik mengoncang tu bija bapa cik tu. Kalau awak mengabekan karuang berisi kacang, abasi itu perlu tu untuk melilian tali. Ada anak mudanya buka tu. Kemudian bannya kadang motor tu di Jepang nyetuka jangan ketek. Pelatnya tabak nyetuka jangan tipih. Itu nan disabui bojang langkisau. Ya kan? Bojang langkisau. Tidak mau mematuhi aturan. Yang jadi korban siapa? Kita sendiri. Yang ikut teraniaya siapa? Ibu jo bapak. Ya kan? Kita adalah anak yang harus berbakti kepada orang tua. Maka kalau dibelikan motor, pakailah yang standar dari pabrik itu, jangan diubah-ubah. Ya kan? Ilia-ilia tahangkan luka, lusah nan usah dibangkit-bangkit. Peraturan jangan diubah-ubah. Kalau diubah jadi penyakit. Ada ambo nak lupa cik, le boleh ambo sampai Pak. Nan menyuruh melarang merokok di masjid tadi ambo. Bab itu ambo sakit dulu berhenti merokok lah 33 tahun. Jadi kini alergi nan ambo josok rokok tu. Jadi apa nampak rokok sabar selama laki sudah mengaji. Tapi kau tidak tahan mana apa kalau keluar di luar merokok. Ada tadi cerita nalanya cerita ni ustaz tua ambo sambung le boleh. Di kampung ambo tembakau ko namanya Santo. Di kampung tu orang banyak berteranak kambing. Ya kan? Kemudian nyo ambil di orang kaum muslimin daun paranci, bara saya diambil habis di kambing ko. Labi hanya membebek je lah, diambil orang daun tembakau ko. Ndaknya mau makan tu. Kambing setahu nikotin Pak, orang tak. Ini kaum muslim. Kambing tahu baso nikotin kau perusak, tak mau hanya makan. Orang dia lagi utak dia Allah banyak tak tahu. Jadi ambo tak mengecek orang perokok bodoh dari kambing no. Ambo mencurituan kambing. Kalau Ustaz Salmanir kasalo dari itu lah Pak. Babi contohnya, nak kambing lah. Kambing kau dicontoh lahiran cak je lah. Atau bisa didabiah di hari raya haji. Kalau babi untuk orang Islam ni boleh? Tidak. Tidak boleh. Nan ketiga marokok kau Pak. Tempo lah lah. Bab itu tidak ada dalam surga. Apa ingin masuk neraka atau masuk surga? Ya. Ayatnya lah ambo baca tadi tu. Jannatu adnin
Ya kan? Surga Jannatu Adnin. Siapa yang masuk sinan? Orang yang sabar. Mantian merokok tu termasuk sabar tak? Iyo, awak ingin merokok tu, tapi ditahan. Itu sabar. Itulah orang yang masuk surga. Kalau ada lo rokok di surga, Pak, tu nyuasiang lo di malaikat Ridwan tu asbak. Aku muah surga tu dia. Iya kan? Karena abu. Iya kan? Itu makanya di Sarugo tu buang air kadang saya tak doa dah. Tak ada. Jadi kalau sudah makan Pak Ustaz, makanan nan jadi ampas indak paguna di badan awak, kama pahinyo, itulah Sarugo Pak. Diolah de Allah jadi keringat. Orang Minang menyebut paluah. Jadi paluahnya. Keluar paluah ku di mana biasa? Di pori-pori awak. Jadi makanan tak bermanfaat bagi tubuh diolah di Allah jadi keringat keluar di pori. Kalau keringat kini ada nan bau kambing, ada nan bau lawak kariang, ada nan bau lawak busuk, ada nan bau karpet basah. Tapi keringat orang di surga bau parfum kasturi. Ada tak ibu-ibu kemari kini kau nak pakai parfum kasturi nan diiklankan di apa itu? Kalau ada itu palsu tu mah. Alayarunyo apa lain nan asli. Abau itu nanti keringat kita di surga. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, kita patuhilah semua aturan. Yang jelas kalau ambo ditanya orang, iyo membunuh rokok kau Ustaz, setahu ambo tak ada rokok membunuh dah. Tapi merusak kesehatan iyo. Dan mencuba tu ambo tak orang bapak. Lah mulai bananah kerongkong kau dulu baru be jo Dokter Herman Sapar, Buya berceramah tiap hari. Tu terkuras kerongkongan kan. Tambah jo merokok. Rokok dukun dulu pak. Gudang garam nanti pakai filter tu. Iya kan? Sedangkan rokok tu sila menipu. Nyoge nama gudang garam di dalamnya tembakau. Banyak iklan nama menipu kau pak. Iya banyak. Gudang garam je kiroro rokok. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang terhormat yang saya muliakan, cek dokter, Buya kalau ke merokok yo berhenti berceramah, tidak ngecek-ngecek. Kalau ke berceramah berhenti merokok. Kalau Buya lakukan yo kerongkongan pernapasan Buya lah banana, jam merubik yo jam boleh. Ku ndak mati salah Buya lai. Iya kan? Kira dokter tu nan dulu mati dari ambo di duit yo. Kerana ambo patuh aja nyo. Bapak tuanya, ia ambo perhatian merokok. Jolongnya yo payah pak. Bapak payahnya rokok kan yang paling lama pak dibuat kopi setengah. Iya kan? Tu di banyak anggulonya. Hanya kan ciri tu dipoleskan ciri kopi itu ke karate rokok. Atau mulai disalai. Kopi diminum yo diruik yo rokok. Tahu mana mo tu pak? Tahu mana mo yo sedap rasanya. Iya kan? Tapi sadar ambo sakit, ambo tahan. Jadi kini kalau ada orang merokok di suatu ruangan pak, itu ambo mabuk dia. Tak bisa. Jadi kalau apa nak mau berhenti tadi, ambo berhenti mengaji, mau pai saja. Iya kan? Sebab kami jo Pak Abbas kemari mencatat roto, kan? Tak dia lagi amplop, tidaklah kami pai saja. Alhamdulillah, ambo ucapkan terima kasih. Anak-anak ambo nan muda nan perokok, nan ayah-ayah nan sagamo gadang jo ambo nan perokok, lain ambo berhenti. Ambo doa masuk surga. Berhenti jelah taruh lai. Iya kan? Jam merokok je lai. Bu, ibu mana suku suami perokok je indah? Ini tenang dapat tu. Tapi lain amuh je nyo lalu je kami ustaz tu nyo takut kepada dosa tu nyo. Ambo lah ambo tanyon ke orang rumah ambo
ketika perokok tu bau namun cuambo kecik mo kai inurang rumah mo bau ciri ayam dah aja. Ya Allah ya Tuhan, asa jatuh muju nambo bisa berhenti merokok ndak bau ciri ayam mencuambo leh, ni kan sampai gini bu bisik-bisik ense kau dah deh, ya kan ada bisikan ya merokok je dah rancak udah bali permen karet. Ya kan? Awak mengelung-elung permen karet tu. Ya kan? Ya, alah. Kalau lain tak perokok, rancak mana? Jadi, ibu-ibu dan bapak-bapak, para pemuda sekalian, idui awak ko kan dipitaruhan baitu. Agar tubuh kita sehat, ya kan? Nan pertama makan makanan bergizi, ya kan? Sesudah tu makan buah-buahan, minum air putih, tu untuk matur ada agar jasad kita yang kasar ini sehat. Air putih itu diminum banyak akan membersihkan ginjal. Sayur akan membantu pencernaan kalau ada makanan yang keras, ya kan? Jadi semuanya kesehatan. Sudah tu beko ada makanan ringan raga-raga. Bahasa Inggris namanya snack. Nyobah di orang Piaman senek. Ya kan? Senek. Itu untuk kesehatan jasad. Untuk kesehatan rohani apa? Yang seperti kita sekarang ini. Sekali-sekali kita adakan tabligh akbar. Kenapa? Rohani butuh gizi pula. Gizinya apa? Karena rohani itu ditiupkan Allah, maka obatnya yang dari Allah. Al-Quran, hadis. Tidak semua kita bisa menghafal, maka didengarkan pengajian Ustaz. Iya kan? Jadi kalau ada rasa tersinggung pengajian Pak, itu ndak Ustaz nan salah. Bagi contoh, apa kepala sedang gatal, sikit ada pila patah-patah giginya, di itu aja sikit patah tu kepala, apa picam-picam Pak, deh seronya lain gata kau kena kawit, padahal sikit-sikit patah giginya. Ada orang sikitnya sikit baru wali cukui giginya, ya kan? Kemudian katanya sikit gua apa dia kepala ambot diperiksa sikit gua wali rancak kira kepala nan dikada. Jadi kalau kepala dikada pada ndak kena sikit kada kau nang kadi ubi jan ustaz nan di perhentian mengaji. Ini bapak-bapak, kalau ustaz di perhentian mengaji dia ndak ada awak ndak rugi. Dia kan tidak dapat pengajian lain. Kemudian pesantren ini adalah untuk mencetak ustaz jo ulama. Apa nak ditamat SMP indak ada mengaji malam, lai tahu mengaji nau saraf. Indak. Iya kan? Sehingga Al-Quran tu sembarang saya membaca kerana tak tahu ilmu nau saraf, tak tahu ilmu tajwid. Apa sambung lo kami itu di tadarus bulan puasa mengaji itu kulu alawat alaulamat, apa maksud lo kami para kamaluat, ya kan? Tapi orang-orang tahfiz Al-Quran, orang yang belajar tahsin Al-Quran, dia akan hebat membaca huruf itu. Ya kan? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ndak ingin ibu cucu-cucu embu pandai mengaji itu. Ini dipelajari di tahfiz Quran, ilmu tajwid, ilmu qiraat dan segala macam. Akabanyak anak apa? Kalaulah khatam Quran, anak di pediasan tak mengaji. Saya sudah banyak menyimak Pak, anak-anak khatam Quran tu bacaannya alun tapik leh. Anda ada ngaji-ngaji leh. Bab itu nyolah les bahasa Inggris, les bahasa Jepang, les bahasa Piaman. Tak ada baca Quran. Sampai nyogai disuruh baca Quran, nyo dibatu aja. Orang takziah, suara garu aja. Nan sawananya nyo ndak pandai, itu akibatnya. Aco menunjuk nan datang kini gua, nan tak pandai baca Quran. Menunjuk salah. Tak ada yang jujur. Ambil yakin ada kok nan tak pandai baca Quran. Iya kan? Ini Pak. Bagaimana kita akan menerapkan adab basandi syarak basandi kitabullah, datuk pindah pandai membaca Quran. Jadi datuk tu saya akan tak pandai membaca Quran berarti selesai mundur. Sabuk ni niat mama tu harus tahu jo agama supaya nyo ndak menjual tanah panjang le. Tanah tu untuk penyambung hidup anak kemenakan, ndak untuk dijual dah. Lita dengar dapat tu. Kalau penjual tanah jo berarti lah jadi datuk. Kan? Ini bapak-bapak ini. Karena ayo itu kalau orang penjual pusaka le rancak mentalnya tu. Bagaimana kita akan menciptakan anak kemenakan yang agamis, yang seimbang antara mental, spiritual dan kesehatan fisik. Kalau orang yang membimbing anak kemenakan kau saja, jalannya sama je sirangka. Pak, lain takkan ada Pak sirangka. Ada orang menyebut kapitiang. Ya kan? Ibu lain takkan sirangka ko lah sudah batalue, lama nateh taluannya. Nyo imbau anaknya nang keluar dari talua tu. Nak, sekolah akabaya sajak waang keluar dari talua layang perhatian ayah je. Lahi bahaya nampak dang. Madu ayah ke sungai Awu, jalan ayah ke arah Lubuk Sekapian je. Lai tahu ang sababnya mengkocoi-ko jalan ayah je. Tak tahu do kami keluar dari talu baru mah tahu kami. Iko dek kakek ang salah didik nak. Kini ayah lah sakit. Ndak kalamo ayah meninggal. Jangan tiru jalan ayah ndak. Kama madoang kasinan malangkah di. Nang kecil anaknya jadi lah mati ayahnya koleh berubah jalan anak serangkak ke sampai gini. Ndak dia paknya meriangnya itu je. Jadi apa? Kalau ingin generasi nang katibo baik, parangai awak dipeluan dulu. Literal enggak ada Pak tu.
bawa ke menyuruh orang jadi baik, awak sendiri tidak mau apa baik. Baik kalau tiba di kami ustaz ke apa? Ageci Allah. Kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Amat besar dosanya orang yang pandai mengecek tapi nyo ndak mengamalkan. Itu ancaman ke kami para ustaz tu. Ya kan? Ambo doakan anak ambo semando awak ko badannya sehat. Kemudian nyo sabar. Ya kan? Memang nak di mado Muhammad sina nado Abu Jahil percaya oleh tu. Ya kan? Di mado Nabi Musa di sina nado Firaun. Di mado Nabi Ibrahim sina nado Namrud. Itulah biasa tu. Karena apa? Karena tempat kembali disediakan oleh Allah dua. Pertama surga, yang kedua neraka. Ada orang bertanya kambo, Buya, Allah lah payah menciptakan manusia. Kemudian sebahagian manusia itu dimasukkan ke neraka. Untuk hanya ciptakan di Allah kalau dimasuknya ke neraka. Nan batanyo kok kebetulan orang tani, orang ke ladang ke sawah. Pak, sesudah Pak menanam jagung kok apa Pak tanam sawah Pak? Mau tanam lo padi lah je. Padi kok pakai air enggak? Iyo. Baracun? Iyo. Bapupuk? Iyo. Basiang? Iyo. Setelah padi apa kau masak beko, lai sadonyo boneh je. Indah buya je. Bah sebagian nampu je. Setelah apa sabi padi ko, apa lambui, sudah apa angin, namana apa bawa pulang. Iyo nan boneh lah Pak Ustaz. Nan nampu tadi, ambo tinggal sedalam sawah aja. Sudah tu balai. De ambo ke bapara, lo balik ke baladang, ambo baka sama jo jarami je. Sama jo itu Allah. Jadi orang nanya baka di neraka, kok nampak di ampunya gitu. Betul. Jadi duitlah di dunia kau jadi padi boneh padi berisi supaya awak jangan nyobaka di Allah nanti. Padi berisi itu bagaimana? Orang yang selalu membina fisik. Kalau anak muda kini kan banyak fitness, ya kan? Aturan cak tu untuk kesehatan badan, untuk kesehatan mental. Saya anjurkan ananda yang tinggal di sekitar Nurul Ikhlas ini, datanglah salat subuh berjamaah. Begitu juga bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya kan? Mudah-mudahan mental kita sehat, spiritual kita berisi pengajian, badan kita sehat. Maka dikatakanlah oleh orang kesehatan, 4 sehat, 5 sempurna. Saya doakan dengan berdirinya Masjid Nurul Ikhlas ini, dan tadi saya memberikan khutbah Jumat, setelah itu kita wirid tabligh akbar pada siang ini sesudah kita makan. Mudah-mudahan semua persoalan yang negatif yang dipesankan oleh Bapak Kapolres tadi dapat diatasi secara berangsur-angsur. Ya kan? Kalau sekali habis tidak bisa tu Pak. Dan kemudian kita antisipasi anak remaja kita yang belum ketularan itu. Yang telah kena kita rehab kembali. Mudah-mudahan masa depannya semakin panjang, dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak-bapak dan Ibu-ibu tabligh akbar kita siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, agar acara ini berkah dari mulai sampai akhir dan berkah sampai hari kiamat. Mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya hayy ya qayyum, ya badi'us samawati wal ard, ya malikal mulki ya zal jalali wal ikram. Ya Allah yang maha agung, pada siang sesudah salat Jumat
di hari yang sangat mulia ini ya Allah, panitia dan jamaah, Bapak pengurus, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Bapak Bupati, dan seluruh pemuka-pemuka masyarakat, beserta pimpinan pesantren dan anak-anak pondok, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah yang hadir ini. Kami semuanya ya Allah menadahkan tangan kehadirat-Mu, menyampaikan harapan dari lubuk hati kami. Ya Allah, jadikanlah acara ini memperbaiki akhlak kami lebih baik dari masa yang berlalu. Ya Allah, ketaatan kami bertambah dari masa yang berlalu. Anak-anak muda kami semakin baik menuntut agama Islam agar terhindar dari dia perbuatan mungkarat dan maksiat ya Allah. Jadikanlah anak-anak muda kami laki-laki perempuan menjadi anak yang saleh dan salehah, taat dalam beragama, lurus dalam niat, tidak salah langkah mengambil keputusan. Ya Allah, hindarkanlah dia dari barang-barang yang Engkau haramkan ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami terbuka pintu hatinya untuk menerima nasihat ya Allah. Jauhkan mereka dari mabuk-mabukan, jauhkan mereka dari minuman keras, jauhkan mereka dari LGBT, jauhkan mereka dari sodomi, jauhkan mereka dari perzinaan, jauhkan mereka dari racun-racun dunia yang sangat berbahaya saat ini, yaitunya narkoba. Ya Allah, kami hanya bisa memelihara yang kelihatan di mata kami ya Allah, tapi Engkau zat yang menciptakan, tidak ada yang tersembunyi dari Engkau ya Allah. Untuk itu tolonglah kami, hindarkanlah anak-anak kami dari barang-barang haram itu ya Allah. Kalau ini terjadi atas kelalaian kami mendidik anak, ampunkan kami ya Allah. Berilah kami ya Allah berkah agar bisa kembali kami mengarahkan anak-anak kami kepada yang baik-baik. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa mengabulkan doa kami. Ampunkan kami ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami. Kasihi beliau ya Allah sebagaimana beliau mengasihi hati kami. Dan jadikanlah kami masyarakat banyak menjaga keamanan di negeri kami ini, membantu tugas Pak Kapolres, Bapak Kapolsek, meringankan beban beliau. Kalau masyarakat sudah jadi orang baik ya Allah, maka tentu saja negeri kami semakin baik dan tugas beliau semakin ringan. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Bagi orang tua kami yang masih hidup ya Allah, jadikanlah beliau sehat walafiat untuk selalu menambah ibadahnya. Bagi orang tua kami yang telah meninggal ya Allah, lapangkanlah kubur beliau, lepaskan beliau dari fitnah kubur dan azab neraka. Hiasilah liang lahatnya dengan raudatan min riyadil jannah, dan masukkanlah kedua orang tua kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.